Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Farhani, NIM C02219007. Di sini saya dari pihak penggugat dalam duduk perkara perbuatan melawan hukum akad murabahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Sutra Abdul Hikmah, NIM C02219029 dengan duduk perkara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaini Sayuiko dengan NIM C02219018. Di sini saya sebagai pihak mediator dalam duduk perkara perbuatan melawan hukum akad murabahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabar saudari-saudari sekalian? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Apakah benar dengan saudari pihak penggugat Ibu Anissa? Iya benar Bu. Dan apakah benar dari pihak tergugat BMT atau yang mewakili? Iya benar Bu. Terima kasih atas ketersediaannya. Perkenalkan, saya Kaini Sayuiko sebagai hakim moderator yang diutus berdasarkan surat penetapan Pengadilan Agama Lamongan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mengupayakan masalah di antara Ibu Anissa dengan pihak BMT Bumirandan supaya mencapai kesepakatan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, baik dengan pihak BMT, apakah dari pimpinan atau karyawan? Saya adalah karyawan dari BMT Bu. Baik, proses mediasi akan saya mulai. Ibu Anissa, dari pihak penggugat, apa yang menjadi pokok permasalahan yang menjadikan Ibu Anissa menggugat pihak BMT? Jadi awalnya saya mengajukan pembiayaan murabahah kepada Bank BMT sebesar 115 juta dengan lama angsuran 31 bulan sebesar 4.600.000 setiap bulan. Nah, ada penjaminan dalam pembiayaan murabahah adalah sertifikat hak milik atau SHM nomor 297 atas nama Anissa Putri Farhani yang terletak di Desa Gigis RT 2 RW 5 Desa Sumberjo, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Kemudian pada angsuran ke-23, saya mengalami kerugian dalam usaha sehingga saya mengalami hambatan dalam pembayaran angsuran. Namun di sini saya masih tetap beretikat baik dengan memberikan angsuran sejumlah 1.500.000 kepada pihak tergugat. Sembari saya mencari pinjaman uang yang kurang untuk melunasi angsuran tersebut. Saya juga telah berkomunikasi dengan tergugat baik secara lisan maupun tertulis, meminta surat perjanjian pembiayaan murabahah ini dengan isi surat perjanjian murabahah beserta akta pembebanan hak tanggungan atau APHT. Nah, kedua surat tersebut telah dibuat di kantor BMT pada Januari 2014. Pada tanggal 28 April 2016, pihak BMT memberikan surat yang berisikan pemberitahuan adanya lelang atas objek jaminan pada hari Jumat 29 April 2016 di kantor tergugat. Dengan berdasarkan surat ketetapan lelang nomor S 1264 WKN.10-KNL.01W 2015. Jadi seperti itu Bu Mediator. Baik, terima kasih Mbak Anissa dari pihak penggugat. Lalu dari pihak tergugat, apakah ada jawaban atas pernyataan yang telah disampaikan dari pihak penggugat? Baik Bu Mediator, bahwa benar adanya pihak penggugat mengajukan pembiayaan murabahah kepada kami sebesar 115 juta dengan lama angsuran 31 bulan sebesar 4.600.000 setiap bulannya. Bahwa benar adapun jaminan dalam pembiayaan murabahah adalah sertifikat hak milik nomor 297. Bahwa benar pada awalnya penggugat dapat memenuhi prestasinya dengan lancar
hingga angsuran ke-22 dengan total pembayaran sebesar 101 juta dengan sisa angsuran yang harus dipenuhi sebanyak 9 kali sebesar 65 juta. Namun, pada angsuran ke-23, penggugat tidak melakukan prestasinya dengan semestinya, sehingga kami menyatakan penggugat terjadi adanya kredit macet, bahwa penggugat tidak melaksanakan prestasinya, sehingga kami menilai tidak ada itikat baik karena penggugat hanya menyetorkan angsuran sebesar 1.500.000 yang semestinya harus menyetorkan sebesar 4.600.000 sampai kredit berakhir, sebagaimana kredit berakhir pada Desember 2016. Maka dari itu, sudah seharusnya pihak BMT melakukan pelelangan karena pihak penggugat tidak memenuhi prestasinya dan sesuai dengan perjanjian murabahah. Maka pihak bank melelang SHM dari jaminan pembiayaan murabahah tersebut. Begitu Bu Mediator. Sesuai dengan penjelasan tergugat tadi, apa yang kemudian membuat Ibu Anissa sebagai klien ini merasa tidak terima, lalu mengajukan gugatan ini mengingat surat lelang yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan kesepakatan dan itu merupakan surat resmi dari kantor pelelangan. Bisa dijelaskan? Jadi begini Bu Mediator, bahwasanya surat lelang yang telah dikeluarkan itu tidak sesuai dengan tanggal diadakannya lelang tersebut. Surat ini diberikan kepada pihak kantor pelelang pada tanggal 29 April 2016 yang berisikan pemberitahuan adanya lelang atas objek jaminan pada tanggal 28 April 2016. Namun, ternyata surat ini tertanggal 14 April 2016 dan diserahkan terlambat kepada saya, sehingga saya langsung mendatangi kantor pelelangan tersebut. Nah, sesampainya saya di sana, ditemukan fakta yang sebenarnya bahwa tidak ada lelang yang diadakan sesuai dengan surat ketetapan lelang nomor S 12.10/10/KNL.01/W2015. Jadi seperti itu Bu Mediator. Baik Ibu Anissa, sebelumnya saya akan melanjutkan kepada pihak tergugat. Apakah pihak tergugat ini paham dan bisa dimintai keterangan? Apakah ada tambahan lain bisa diutarakan? Baik Ibu Anissa, sebelum saya melanjutkan kepada tergugat untuk dimintai keterangan, apakah ada tambahan lain? Ya, saya merasa masih ada beberapa kejanggalan di sini yang kemudian saya kumpulkan. Yang pertama, saya melalui keluarga saya mendatangi kembali kantor pelelangan pada tanggal 3 Maret 2017 untuk menanyakan surat ketetapan lelang nomor S 1264-10-KNL.01/W2015 serta risalah lelang nomor 650-2016. Mengenai hal ini, pihak lelang menyarankan agar menanyakan kepada pihak BMT. Nah, pada saat itu saya itu mendatangi pihak BMT akan mendapatkan surat lelang serta risalah lelang sekaligus meminta surat perjanjian akad murabahah nomor 65 dan akta pembayaran hak tanggungan. Nah, untuk yang kedua, akibat adanya kejanggalan pada tanggal 6 Maret 2017, saya mendatangi kembali kantor pelelangan serta kantor BMT sehingga saya menemukan fakta bahwasanya pada tanggal 22 Juni 2016 dengan berita pengembalian ganti rugi uang lelang tani itu hanya akal-akalan saja karena rumah yang besar di dalamnya itu ada penggilingan padi dilelang sebesar Rp74.790.000. Nah, untuk yang ketiga, pada hari yang bersamaan ada berita di PNI by iklan atau SKP atas nama Tani. Namun tidak disebutkan dengan jelas di mana iklan tersebut dan juga ada berita lunas murabahah Tani sebesar Rp65.346.620. Untuk keempat, fakta lain yang lebih mengejutkan yang saya temukan yakni lelang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016. Tetapi pengumuman lelang itu baru dilakukan pada tanggal 22 Juni 2016 sesudah lelang dimenangkan. Jadi seperti itu Bu Mediator. Baik, sudah cukup jelas kita dengarkan keterangan dari Ibu Anissa sebagai penggugat dalam kasus ini. Maka dari itu silakan tergugat memberikan jawaban atas semua pernyataan dari penggugat. Baik Bu Mediator, terlepas dari semua pernyataan yang dipaparkan penggugat, kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada penggugat, bahwa kami juga telah melakukan semua ini sesuai dengan ketetapan prosedur yang ada maupun yang telah disepakati.
Mengenai surat pelelangan sendiri, kami di sini juga telah memberitahu sekaligus mendatangkan pihak pemenang lelang dari objek jaminan tersebut kepada Bu Anissa berdasarkan surat ketetapan lelang nomor S1291/10/KNL.01/2015 dan juga risalah lelang nomor 650/2016. Namun kemudian dalam hal ini Ibu Anissa masih tidak terima. Kurang lebih seperti itu, Bu Mediator. Apakah ada tanggapan dan tambahan dari pihak penggugat? Jadi bagaimana mungkin saya terima, Bu, selama proses akan dilakukan pelelangan dan selama proses lelang hingga selesai, saya sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari tergugat maupun pihak pelelangan. Kemudian juga sebelum suami saya meninggal, ada beberapa orang debt collector yang mendatangi serta mengaku suruhan pihak BMT dan pihak pelelang yang pada intinya menekan saya untuk meminta uang tebusan atas sertifikat tanah objek jaminan sebesar 1.500.000.000 rupiah. Nah, apabila tidak dipenuhi, maka pelelang atas objek jaminan yang disebut tergugat tadi akan menjual sertifikat tanah tersebut ke calon pembeli lain yang sudah ditentukan. Maka dari itu saya meyakini bahwa semua ini hanyalah rekayasa atas perbuatan tergugat beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, Bu Mediator, saya meminta keadilan yang seadil-adilnya atas kasus dan permasalahan yang menimpa saya ini. Baik, dalam hal ini saya rasa sudah cukup untuk semua pernyataan dari pihak penggugat maupun tergugat dalam kasus ini. Oleh karena itu, berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan, telah dilakukan mediasi yang cukup beralur cerita panjang dan ternyata tidak ditemukan pandangan untuk berdamai. Oleh karena itu, tidak ada hasil upaya perdamaian. Maka akan saya sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim. Demikian mediasi pada hari ini.